nakes honorer demo di depan DPR minta diangkat jadi ASN. Segerombolan pemuda di Sukabumi keroyok dan lindas kepala remaja perempuan. Kejari Medan tetapkan eks-rektor UINSU jadi DPO korupsi program Ma'had. Tenaga Kesehatan atau Nakes menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat pada Senin 7 Agustus 2023. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Kamarudin mengatakan masa menuntut agar segera diangkat menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Kamarudin menyebut ada sekitar 2.000 personil dikerahkan di sejumlah titik, baik untuk pengamanan aksi maupun pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi demonstrasi. Kamarudin juga menyiapkan pengalihan lalu lintas, utamanya di Jalan Gatot Subroto arah Selipi. Demonstrasi diprediksi menghambat lalu lintas di depan gedung DPR. Aksi Nasional Nakes dan Non-Vaskes Fasiankes 2023 menuntut beberapa poin. Antara lain, pertama, mendesak Presiden menerbitkan PP atau Perpres tentang meningkatkan status non-ASN dengan tambahan nilai afirmasi 60%. Kedua, mendesak Presiden menjalankan amanat PP nomor 49 tahun 2018 pasal 99 ayat 1, 2, dan 3. Ketiga, mendesak Presiden agar membuat regulasi khusus untuk pengalokasian anggaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Nakes dan Non-Nakes melalui Kementerian Kesehatan. Keempat, ASN P3K Fasiankes mendapatkan hak jaminan pensiun dan mendapatkan hak perpanjangan kontrak sampai batas masih pensiun. Kelima, ASN P3K Fasiankes mendapatkan kesejahteraan jenjang karir. Keenam, mendesak pemerintah untuk menyiapkan regulasi jabatan pelaksana atau jabatan fungsional umum P3K untuk tenaga non-nakes di Fasiankes dan membuka formasi sesuai yang ada, sesuai data sistem informasi sumber daya manusia kesehatan. Ketujuh, pendataan nakes dan non-nakes dalam sistem informasi sumber daya manusia kesehatan melibatkan seluruh non-ASN tanpa melihat klasifikasi status non-ASN. Seorang remaja perempuan berinisial P berusia 15 tahun mengalami luka-luka setelah kepalanya dilindas sepeda motor oleh segerombolan pemuda di Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Penyelidik Kapolsek Citamiang, Resor Sukabumi Kota, Aibtu Iwan Hendi Sutisna, menyebut motif kasus pengeroyokan dan penganiayaan di Jalan Pramuka, Kelurahan Cikondang, Kecamatan Citamiang pada Jumat 4 Agustus 2023 itu disebabkan karena cemburu asmara. Menurut Iwan, penganiayaan itu diduga lantaran pacar korban yang berinisial R merasa cemburu terhadap korban yang menjadi pacarnya. Korban lalu dibawa ke sebuah tempat di Jalan Pramuka. Di tempat itulah P diduga dianiaya oleh pacarnya bersama 7 rekannya. Tidak puas memukuli korban, segerombolan pemuda itu kemudian membawa P ke tengah jalan lalu menabrakannya dengan sepeda motor serta melindas kepala korban. Saat kepalanya dilindas, korban mengenakan helm sehingga tidak menyebabkan luka yang parah. Akibat penganiayaan itu, korban mengalami luka memar hampir di sekujur tubuhnya. Warga sekitar yang geram dengan ulah segerombolan pemuda itu langsung melakukan pengejaran dan berhasil menangkap salah satu pemuda berinisial DMJ berusia 19 tahun yang merupakan warga Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi. Sementara P yang menjadi korban penganiayaan sudah mendapatkan pengobatan dan saat ini sudah pulang ke rumahnya di Kelurahan Benteng, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi. Sementara tersangka DMJ sudah ditahan di sel Mapolsek Citamiang untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.
Tim penyidik pun sudah berkoordinasi dengan Satreskrim Polres Sukabumi Kota untuk melakukan penangkapan terhadap para tersangka lainnya yang berhasil melarikan diri. Iwan mengatakan akibat ulahnya membantu R menganiaya P, DMJ dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan ancaman kurungan penjara selama 5 tahun. Kejaksaan Negeri atau Kejari Medan menetapkan S selaku mantan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara atau UINSU dalam daftar pencarian orang atau DPO pada kasus dugaan tindak pidana korupsi program wajib Makdat mahasiswa tahun 2020-2021 per tanggal 4 Agustus 2023. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus atau Kasipitsus Kejari Medan, Muhammad Ali Riza mengatakan sebelum menetapkan DPO terhadap S, pihak Kejari Medan telah melakukan pemanggilan sebanyak 3 kali. Hanya saja mantan Rektor UINSU tersebut mangkir dari pemanggilan terakhir pada Kamis 3 Agustus 2023. Untuk itu, pihaknya sudah bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam mencari S. Dan dalam pernyataannya, Kasipitsus tersebut menegaskan tidak ada tempat yang aman bagi para DPO. Sebelumnya, penyidik Kejari Medan juga telah menetapkan tersangka ENS selaku staf UPT Pusat Pengembangan Bisnis atau Pusbangnis UINSU sebagai tersangka. Setelah itu, S selaku mantan Rektor UINSU. Korupsi secara bersamaan dengan S yang diduga menyebabkan kerugian negara senilai Rp956.200.000 tahun anggaran 2020-2021. Menurut Ali Riza, ketiga pelaku dijerat dengan pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 junto, pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Bisanews.id, Nindya Farisa mewartakan.